tadi kita sempat lihat sekilas harimau Sumatera. Ya, yuk, sekarang kita kenalan lebih dekat sama si kucing besar ini. Harimau Sumatera adalah salah satu hewan paling langka dan misterius di dunia. Mereka cuma ada di Pulau Sumatera loh. Itu artinya, kalau hutan Sumatera rusak, mereka bisa kehilangan tempat tinggalnya. Tapi teman-teman, harimau ini tuh keren banget. Mereka bisa bersembunyi dengan super jago di balik dedaunan, karena warna belang-belangnya itu kayak kamuflase alami. Mereka juga suka berburu sendirian biasanya malam hari, dan punya cakar serta gigi yang sangat kuat. Harimau Sumatera juga pandai berenang. Mereka nggak takut air, malah suka menyebur ke sungai buat mendinginkan badan. Sayangnya, jumlah mereka sekarang makin sedikit. Huhuhu. Tapi tenang, ada banyak orang baik, seperti penjaga hutan dan para peneliti, yang bekerja keras untuk melindungi mereka. Kita juga bisa bantu dengan menjaga alam dan tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang, yuk kita naik lagi ke atas bukit. Dan, wah, kita sampai di tempat super istimewa. Danau Toba. Danau Toba itu bukan cuma besar, tapi juga punya cerita yang menarik banget. Bayangin deh, ribuan tahun lalu, ada gunung berapi super besar yang meletus dengan sangat dahsyat. Ledakannya sampai mengubah bentuk bumi dan akhirnya membentuk kawah raksasa. Nah, kawah itulah yang sekarang jadi Danau Toba. Letusan itu katanya salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia loh. Jadi danau ini benar-benar luar biasa bukan cuma karena ukurannya, tapi juga karena sejarahnya. Di tengah danau, ada pulau besar namanya Pulau Samosir. Pulau ini istimewa banget karena di sana tinggal masyarakat Batak yang punya budaya keren. Ada rumah adat unik, pakaian khas, musik tradisional seperti gondang, dan bahkan tarian tortor yang seru banget. Oh iya, Danau Toba juga punya air yang sejuk dan bersih. Banyak wisatawan datang untuk berenang, main perahu, atau sekadar menikmati pemandangan dari pinggir danau. Wah, makin jatuh cinta ya sama Sumatera. Ada harimau yang gagah, ada danau raksasa penuh sejarah, dan banyak banget kekayaan budaya serta alamnya. Syafa seneng banget bisa cerita ini semua ke teman-teman. Tadi kita udah lihat hewan-hewan keren dan danau yang luar biasa. Sekarang saatnya Syafa ajak kalian mengenal kearifan lokal alias kebijaksanaan orang-orang dulu yang hidup selaras dengan alam di Pulau Sumatera. Pertama, yuk kita ke Sumatera Barat. Tanahnya orang Minangkabau. Di sini ada rumah gadang. Rumah tradisional dengan atap lancip yang bentuknya mirip tanduk kerbau. Tapi tahukah teman-teman, bentuk itu bukan cuma hiasan. Atapnya tinggi supaya udara bisa mengalir, bikin rumah tetap sejuk. Bangunannya juga ditopang oleh tiang-tiang besar agar tahan gempa. Orang Minang juga punya pepatah yang bijak banget misalnya. Alam tak kambang jadi guru, artinya alam adalah guru yang terbuka. Mereka belajar dari alam, menanam padi sesuai musim, dan hidup rukun dalam keluarga besar. Sekarang kita ke Sumatera Selatan. Yuk, di sini ada masyarakat yang tinggal di rumah limas, rumah panggung yang tinggi dari kayu. Rumah ini dirancang supaya aman dari banjir, karena di sekitar sana banyak sungai besar seperti Sungai Musi. Masyarakat di sini juga punya tradisi gotong royong yang kuat. Misalnya saat membangun rumah atau panen, semua tetangga ikut bantu tanpa pamrih. Wah, semangat kebersamaannya luar biasa ya. Lanjut ke Aceh. Di ujung barat Sumatera, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena sangat kuat dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Tapi yang keren lagi, masyarakat Aceh punya sistem adat yang disebut mukim dan gampong, yaitu cara mereka mengatur desa dengan aturan yang ramah lingkungan. Contohnya, mereka melindungi laut dan sungai supaya tidak boleh dirusak sembarangan dan saling mengingatkan untuk menjaga alam bersama. Keren banget kan? Sejak dulu mereka sudah ngerti pentingnya menjaga bumi. Di seluruh Sumatera juga banyak kesenian tradisional yang syarat makna. Ada tari tortor dari Batak, tari piring dari Minang. Setiap gerakan, setiap lagu, setiap pakaian adat semuanya punya cerita. Cerita tentang kebijaksanaan, tentang cinta pada tanah air, dan tentang hidup rukun bersama alam. Nanti Syafa bahas ya di episode lainnya. Pokoknya, jangan lupa subscribe teman-teman. Jadi, teman-teman, kearifan tradisional Pulau Sumatera itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang pelajaran hidup yang bisa kita pakai sampai sekarang. Hidup selaras dengan alam, saling tolong-menolong, dan terus belajar dari lingkungan sekitar kita. Syafa jadi makin kagum deh sama nenek moyang kita. Kalau kalian
Bagian mana dari kearifan tradisional tadi yang paling kalian suka? Jangan lupa nonton cerita Syafa yang lain ya. Terima kasih, teman-teman. Dadah.